Menurut saya ini gejala fasisme. Setelah Prabowo menjadi presiden, lebih kelihatan gitu, lebih diperlihatkan secara telanjang lah gitu. Bahkan sebenarnya sejak dia jadi Menhan ya, diundang oleh sebuah universitas besar, katanya pelatihan bela negara. Begitu saya lihat undangannya, wah saya diundangnya ke sebuah komando militer. Hadir di situ akhirnya? Saya datang tapi akhirnya nggak boleh ngomong. Nah, banyak orang mengatakan kita nggak lagi sekedar regresi demokrasi, nggak lagi sekedar mundur, tapi demokrasi kita ini dalam kondisi yang mungkin sekarat. Kalau dalam pilihan zaman saya dulu sekolah pada masa Orde Baru ini SS. Apa sangat setuju. Sangat setuju. Demokratik itu pentingnya dalam pemerintahan adalah kalau ada kebijakan yang ternyata juga punya data yang berbeda, punya dampak yang dihitung sama mungkin analis kebijakan di tempat lain, didiskusikan dulu dan mungkin aja direvisi. Nah, kalau pakai gaya militer itu akan hilang. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Halus Politik bareng gue Raymondus Rikang. Gua Husein Abri Dongoran. Dan hari ini kita kedatangan tamu nih, Sin. Ya. Mbak Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Selamat datang, Mbak. Lama nggak di sini ya, Mbak ya? Udah lama ya. Udah lama. Kepada Mbak Bibip, soal isu hukum Iya. atau soal isu militerisme. Oke. Sebelum bahas itu, Sin, bagi teman-teman yang ingin berlangganan, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Jangan baca atau sebar konten bajakan ya, karena ada hak ciptanya. Oke. Karena tadi udah Husein bilang ya, ada Mbak Bibip, berarti kita bahas salah satunya soal militerisme nih, Mbak. Rame nih, Mbak. Satu soal pengangkatan beberapa ini ya, jenderal-jenderal yang ada di kementerian dan lembaga begitu, dan juga bagaimana represi yang masih terjadi juga ke teman-teman aktivis dan juga mahasiswa setelah revisi undang-undang TNI. Gejala apa sih, Mbak, ini, Mbak? Ini kok lama-lama saya juga takut nih. Kok jangan-jangan beneran nih kita. Semakin banyak dan semakin masif, Mbak, teror-teror dan intimidasi itu. Iya, kalau saya sih melihatnya benar-benar pakai helikopter view ya. Ini kalau pertanyaan kan gejala. Menurut saya ini gejala fasisme. Oke. Mungkin agak ekstrim ya, tapi kan fasisme itu digambarkannya seperti itu. Ketika benar-benar ada sistem yang membuat tidak ada seorang pun yang bisa berbicara bebas di sebuah negara, dan ada penundukan yang berlebih-lebihan. Warga sipil gitu dibuat tunduk sekali gitu. Nah, sebenarnya kan ini sisa Orde Baru, bahkan sisa masa lalu ya, bahwa misalnya kita coba cek aja, kalau bukan Korea Utara, mana sih sekolahan yang tiap Senin murid-muridnya harus hormat bendera upacara. Kan di kita nih gitu. Jadi mungkin ini residu yang masih tersedia sampai sekarang, tapi yang setelah Prabowo menjadi presiden lebih kelihatan gitu, lebih diperlihatkan secara telanjang lah gitu. Bahkan sebenarnya sejak dia jadi Menhan ya. Jadi mulai dari adanya komponen cadangan itu, Komcat, itu kan sebenarnya 2019 loh. Betul. Undang-undang. Betul. Tentang PSDN ya, pengembangan sumber daya nasional bidang pertahanan kebalik. Nah, 2019 sudah mulai. Nah, kemudian setelah itu ada undang-undang TNI. Tapi kalau diperhatikan, yang terjadi sekarang kan lebih menggila gitu ya. Ada penunjukan dirjen, penunjukan, bahkan saya bacanya di Tempo tuh yang ada 4.000-an ya. Iya, 4.000-an yang sudah ditempatkan di kementerian dan lembaga ya. Sudah ditempatkan. Belum lagi calon yang BUMN juga kan. Terus Anam pranulis dari ekonomi. Nah, kan jadi belum lagi yang MBG. Itu juga ada rekrutmen dan mereka juga mendapatkan pelatihan di barak militer gitu. Nah, jadi kita harus menurut saya kan masalahnya 3 hal nih. Yang pertama adalah kompetensi. Ada asumsi yang keliru bahwa kalau tentara maka dia akan serba bisa, mulai dari menanam singkong dan padi tapi sampai tumbuhnya dengan jagung, Mbak. memimpin BUMN. Sekedar karena dia bisa baris dan push up gitu kan misalnya ya. Kompetensi itu satu. Kemudian yang kedua, potensi pelanggaran undang-undangnya besar sekali. Karena penunjukan dirjen dan lain sebagainya kan harusnya ada undang-undang ASN-nya yang membuat presiden dengan segala jajarannya harusnya memenuhi prosedur tertentu yang pakai tim TPA segala macam. TPA ya namanya, tim penilai akhir. Penilai akhir itu. Tapi kan ini
walaupun mungkin dilakukan tapi hanya prosedural karena yang yang saya dengar dan barangkali nanti ditulis di Tempo kali itu Pak Prabowo memang menginginkan gitu, saya maunya si ini nanti yang jadi ini begitu. Itu akhirnya pelanggaran undang-undang. Dan yang ketiga, bahaya ketiga adalah jangan lupa kalau tentara aktif masuk dalam pemerintahan, kalau dia melakukan tindak pidana apapun ya, korupsi kayak penipuan kayak, kan dia masuknya pengadilan militer, bukan pengadilan umum seperti yang harusnya kita alami kalau kita melanggar gitu ya. Artinya bisa jadi ada ketidaksetaraan dalam menegakkan hukum pidana itu, yang pidananya harusnya normal begitu ya, tapi karena hanya bisa dilakukan di pengadilan militer, maka bisa jadi ada pengistimewaan lah gitu, nggak setara dengan pejabat lainnya. Tapi itu hanya untuk yang aktif saja atau mereka sudah pensiun, Mbak? Yang tadi yang pengadilan militer ya, militer itu. Yang aktif. Tapi kan tadi kan yang 4.000-an, jadi memang kan ada beberapa tuh dirjen yang ataupun misalnya beberapa pejabat lain lah bilangnya oh kami sudah pensiun atau pensiun dini misalnya gitu. Oke, itu sudahlah gitu ya, walaupun kita masih kritik dulu, cek dulu tanggal-tanggalnya. Apakah benar pensiunnya sebelum ditunjuk atau tidak. Tapi yang 4.000-an yang tadi kita sebut-sebut itu kan banyak sekali yang sebenarnya tentara aktif. Jangan lupa Undang-Undang TNI juga yang baru memundurkan usia pensiun. Jadi dicek lagi deh, beneran sudah pensiun atau pensiun dini atau apa nih gitu. Atau jangan-jangan lip service juga ya, Mbak? Hanya lip service. Atau jangan-jangan Mbak Bibip menangkap nggak gejala bahwa ketika ada seorang militer aktif yang ditempatkan pada jabatan-jabatan sipil, terutama pada pos yang tidak diatur dalam undang-undang itu, Mbak. Terus kemudian ramai, baru kemudian mengatakan bahwa saya kan sudah non-aktif atau sudah pensiun begitu. Menangkap gejala ini nggak sih? Kayaknya banyak banget gitu, Mbak. Banyak sekali yang kayak gitu. Jadi seakan-akan legal jadinya kan. Jadi karena prosedurnya dipenuhi. Tapi sebenarnya pemenuhan prosedur itu dilakukan belakangan supaya legal saja. Itu terjadi di beberapa jabatan lah. Bahkan sebelum ramai-ramai ini tuh ada beberapa kali tuh pas penunjukan penjabat kepala daerah 2022-an gitu kira-kira ada beberapa kasus yang mirip kayak gini. Kalau dilacak waktunya kira-kira sehari sebelum penunjukan baru mundur gitu ya. Itu masih mending sebelum tuh walaupun cuma sehari. Tapi yang saya tahu beberapa jabatan yang baru-baru ini itu dilakukan setelah penunjukan. Jadi benar-benar dipaksakan supaya maunya Prabowo itu benar-benar bisa dilaksanakan. Membahas ini ya, kita mesti menyebut nih kasus atau peristiwa yang dialami oleh Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya kan. Secara peraturan sebelum kemudian ada perubahan kan sebenarnya tidak boleh jabatan Setkap itu ditempati atau diisi oleh militer aktif. Tapi kemudian diubah peraturannya itu di bawah Sesmil kan, sehingga bisa diisi oleh militer aktif Sin. Berarti orangnya dulu, aturan mengikuti kemudian. Tapi itu dari kemana-kemana suka begitu kan. Yang penting maunya dulu, nanti aturannya mengikuti. Iya, yang saya tadi teringat dengan cerita Mbak Bibip yang itu juga di Rut Bulog kalau nggak salah kan. Bulog juga kan, militer, terus muncul polemik segala macam, lalu dibilang dia sudah mengundurkan diri. Terakhir adalah penunjukan Dirjen Bea Cukai Jaka yang merupakan sestamanya BIN ketika itu kan. Itu juga menjadi banyak yang kritik juga. Tapi akhirnya bilang dia sudah mengundurkan diri begitu. Selalu begitu ya, Mbak ya. Ya begitulah yang terjadi akhir-akhir ini paling tidak, dan kita semua punya evidence-nya gitu ya, daftarnya. Dan jadi sekali lagi memang kalau kita melihat peraturan atau aturan mainnya, kita benar-benar mesti lihat sampai ke detailnya tuh. Tanggal berapa mengundurkan diri, bagaimana prosedurnya dipenuhi atau tidak untuk jabatan tertentu. Nah, kan kata orang the devil is in the detail gitu ya. Jadi memang hal-hal yang mungkin nggak banyak diketahui umum, tapi kan kita harus kulik-kulik itu, kita harus investigasi. Karena ini bisa jadi kalau didiamkan akan makin banyak nih fenomena ini. Karena kalau kita lihat di rencana-rencana penambahan Komcat, terus juga beberapa tentara yang sudah dilatih untuk bisa masuk ke dalam jabatan sipil, kelihatannya akan ada lagi gitu. Mbak tadi Mbak Bibip di awal membuka dengan satu punchline yang menarik nih. Pasti nanti di kolom komentar nih pasti banyak. Kita menuju atau sudah menjadi negara yang fasis gitu. Komen-komen pasti bilang apa nggak berlebihan gitu Mbak menyebut itu. Nah mungkin secara elaboratif apakah memang kita sudah benar-benar ke sana atau kita sebenarnya tanpa sadar mengalami itu, sedang menjalani negara yang fasis itu tadi, Mbak?
pertama memang seringkali fenomena seperti itu baru disadari karena baru dianalisis belakangan kan. Sama aja kalau orang menganalisis Indonesia demokrasinya sudah regresi kata orang-orang dari Australian National University. Kemunduran ya. Beberapa tahun yang lalu sudah. Tapi kan waktu itu orang nggak sadar. Baru belakangan ini, iya ya. Nah jadi itu ya satu. Kemudian yang kedua kan juga ketika membaca situasi yang pakai label besar seperti itu, pasti kita membaca gejala. Nah gejalanya itu sebenarnya udah kelihatan. Itu tadi dengan luar biasanya. Jadi mungkin tanpa kita sadari. Iya betul Mbak. Dengan lebih banyaknya militer di jabatan-jabatan sipil aktif ya, militer aktif gitu. Kalau nggak aktif ya oke lah kita bisa perdebatkan lagi ya. Tapi kalau aktif itu kan yang jadi masalah. Tapi yang kedua juga kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya juga diinternalisasi oleh sipil. Banyak loh sipil yang senang banget di sini ada yang hobi ngomong siap gitu kan. Misalnya ya. Itu kan internalisasi yang memang kadang-kadang joke aja sih, tapi kan itu menandakan bahwa kehidupan kita juga sudah banyak dipengaruhi oleh gaya-gaya militer. Mohon izin. Kalau mahasiswa saya larang, nggak usah mohon izin ya, saya bukan komandan. Nah terus juga tadi tuh hormat bendera. Saya yakin nih komentar juga ada yang bilang mungkin menuduh kita nggak nasionalis. Betul. Tapi kan nasionalisme itu tidak ditandai dengan penghormatan pada bendera. Gitu. Tapi tentu saja sikap kita dan lain sebagainya. Panjang lah ya kalau mau dibahas. Kemudian juga catat juga fenomena di mana warga sipil, partai-partai, ormas-ormas seneng banget latihan-latihan ala-ala militer pakai seragam. Dan lain sebagainya. Hampir semua partai punya itu Mbak. Saya partainya pasti ada yang pakai seragam, hormat-hormat gitu. Terus ada kursus-kursus bela negara, ya tidak hanya partai ya, tapi juga misalnya di kampus. Kalau di beberapa organisasi seperti BEM, kalau mau jadi pengurus itu ada pelatihan bela negaranya dulu. Bahkan saya pernah juga waktu itu agak kaget sih, diundang oleh sebuah universitas besar, katanya pelatihan bela negara. Begitu saya lihat undangannya, wah, saya diundangnya ke sebuah komando militer dalam kompleksnya. Wow. Mbak hadir jadinya? Hadir di situ akhirnya? Saya datang, tapi akhirnya nggak boleh ngomong. Lah, ngapain ngundang kalau nggak boleh ngomong, Mbak? Ya, tidak disetujui ngomong akhirnya, karena dianggap akan membakar. Baris-membaris kan? Alhamdulillah nggak ikut. Tapi saya lihat anak-anak itu, jadi memang di dalam tenda-tenda besar. Terus saya lihat barak. Dan saya lihat sendiri mereka disuruh sholat kan 10 menit. Ada yang telat, itu yang push up dulu. Terus yang memang dalam kompleks militer. Jadi saya aja pas ngelihat, wah gila nih. Tapi kemudian itu ya saya dilarang bicara di situ. Saya disuruh pulang gitu. Terus anak-anak di situ yang ngundang saya emosi banget. Terus saya bilang, kamu strategi saja. Kamu nih di dalam kompleks militer. Kamu marah-marah, hati-hati. Udah saya pulang aja. Akhirnya saya pulang. Tapi kan universitas itu by the way itu adalah orientasi mahasiswa baru. Isinya sekitar 2.000-an orang. Dan sudah dicekoki seperti itu ya. Jadi kan, dan waktu saya cek sama kampus lain, ini kampusnya swasta ya. Saya cek ke kampus lain juga ada yang orientasinya memang oleh tentara. Itu tahun lalu gitu. Jadi sebelum undang-undang TNI ini. Tapi udah ada undang-undang PSDN tadi ya 2019. Komcat itu ya. Mbak, ini pasti akan pertanyaan netizen juga, Mbak. Pasti banyak nggak tahu contoh negara fasisme itu mana saja, Mbak. Bisa dijelaskan, Mbak? Negara mana saja yang sudah fasisme ataupun dulunya fasisme seperti itu? Yang sebenarnya kan istilah itu lahir zaman dulu ya di Itali ya dengan Mussolini ya. Terus kemudian yang sekarang sebenarnya sudah agak jarang, tapi kita bisa lihat sisa-sisa totaliter begitu ya, seperti misalnya Korea Utara gitu, hal seperti itu. Tapi ya kalau saya melihatnya gejalanya kelihatannya tentu saja mungkin kita nggak akan lihat terlalu sekarang ini ya, terlalu banyak tentara di jalanan, tapi kan namanya fasisme itu sebenarnya pemikiran, cara pandang gitu kan, tentang bagaimana kita melihat kehidupan bernegara yang tidak lagi demokratis dan benar-benar nggak ada ruang untuk kritik dari warganya. Dan inilah yang tengah terjadi sekarang. Kan kritik dibungkam semua. Betul. Mbak, sebelum tadi kritik kebungkam, ini pasti nih apa sih Mbak dampaknya kepada sipil ataupun ASN kalau jabatan-jabatan strategis itu banyak diisi oleh militer ataupun yang sudah pensiun dari militer, Mbak? Dampaknya yang jelas tuh cara kerja militer itu akan terbawa. Jadi kita kan sebenarnya nggak anti ya, kita nggak anti tentara sama sekali. Tentara itu hebat dan justru harus profesional.
Tapi ketika dibawa ke ranah sipil, yang dikhawatirkan adalah nanti misalnya cara kerjanya yang saya maksud adalah untuk selalu bersikap tidak demokratis. Karena kan tentara memang tugasnya perang. Cara dia bekerja adalah nggak boleh tuh ada yang mengkritik. Komandan, saya tidak setuju. Nggak mungkin banget di tentara gitu ya. Komandan bilang apa? A, ya dia harus ikutin A. Nah, kemudian democratic governance juga mensyaratkan transparansi sama akuntabilitas. Sementara tentara dalam banyak hal dia tidak boleh transparan karena ada rahasia negara, strategi perang segala macam. Nah, kalau kultur itu dibawa ke kementerian-kementerian ranah sipil, nanti cara kerja akan berubah. Jangan-jangan nanti undang-undang kebebasan informasi bakal dikecualikan semua misalnya gitu ya. Terus nanti dirjen-dirjen itu ya nggak akan ada diskusi di meja rapat. Instruksi aja. Dirjen akan ngomong, kamu laksanakan ini, kamu laksanakan ini, nggak ada pertanyaan. Harus bisa 2 hari misalnya gitu kan. Itu artinya nanti budaya demokratik dan demokratik itu pentingnya dalam pemerintahan adalah kalau ada kebijakan yang ternyata juga punya data yang berbeda, punya dampak yang dihitung sama mungkin analis kebijakan di tempat lain, didiskusikan dulu dan mungkin aja direvisi. Itulah soalnya dengan kebijakan. Nah, kalau pakai gaya militer itu akan hilang kebiasaan itu. Nah, ini yang akan nanti dampaknya kepada kita, karena pada akhirnya kan jabatan-jabatan itu sebenarnya pelayan publik kan. Nanti publik juga akan diperlakukan seakan-akan jadi kayak musuh. Kayak musuh ya. Segala sesuatu dirahasiakan gitu kan. Kasih masukan ya nggak musuh, kritik musuh juga ya Pak. Kelihatan kan udah. Jadi gue mengingat itu Kang, liputan lu soal MBG. Jelasin dong tuh. Lu kan MBG juga serba tertutup, top down segala macam gimana? Iya, jadi dalam nanti nyambung juga ya mau ngasih satu gejala lain gitu yang tadi sudah dielaborasi oleh Mbak Bibip. MBG itu kan waktu kami menginvestigasi itu Mbak Bibip dan mungkin pemirsa masuk dan melihat bagaimana praktek memasaknya, bagaimana mereka menyiapkan, bagaimana mereka melakukan koordinasi rapat dan macam-macam, itu bahkan nggak terbuka untuk pers gitu. Yang kita melakukan itu untuk observasi, untuk reportase dan melaporkannya ke publik. Beberapa pintu dapur yang kita ketok untuk kemudian liputan, itu mereka mengatakan, waduh, kami nggak berani untuk membuka pintu dan menunjukkan kitchen kami ke pers, ke publik karena perlu izin atasan, perlu ada clearance dari Badan Gizi Nasional di Jakarta di tingkat pusat. Jadi serba sulit untuk menembus transparansi itu. Dan satu gejala lain rasa-rasanya adalah bagaimana praktek militerisme di pusat itu, Mbak. Kok saya melihat juga mulai menjadi inspirasi bagi kepala daerah. Benar nggak sih, Mbak? Gubernur, bupati, wali kota itu kayaknya mau copycat dalam bentuk atau skala yang lebih kecil. Yang paling paling kelihatan sekarang itu kan pengiriman siswa-siswa quote and quote ke barak. Nakal ke barak militer kan. Nakal. Iya kan, ke barak militer gitu. Kita sudah bertemu dengan Deddy Mulyadi ya beberapa pekan yang lalu. Kita tanyakan juga kenapa harus ke barak militer. Kata Deddy Mulyadi mengatakan ya silakan kalau ada opsi lain atau pihak lain yang punya alternatif solusi. Tapi itu yang saya lakukan ya begitu. Kalau memang alternatif lain lebih berhasil ya monggo. Tapi itu cara saya kira-kira begitu. Nah, Mbak juga dapat ini nggak Mbak? Apa mungkin dari teman-teman di daerah gitu ya? Mereka yang terinspirasi quote and quote untuk mengcopycat praktek militerisme seperti di pusat ini. Saya mendengar informasi tapi tentu saja karena saya bukan wartawan, jurnalis investigatif, mungkin ini perlu diinvestigasi. Tapi saya mendengar informasi bahwa beberapa kepala daerah itu ingin mengcopy retret untuk kepala dinas, ketua RT. Wah, ketua RT bahkan. Jadi itu aneh banget sih menurut saya. Karena kan sistem ketua RT itu kan juga sisa fasisme Jepang. Persis. Pada masa pendudukan pemerintah militer Jepang dulu kan. Yang 3,5 tahun ke kan sebenarnya ketua RT juga nggak lazim loh di negara demokratik. Tapi karena fasisme Jepang waktu itu kita jadi punya sistem itu. Tapi oke lah gitu ya. Nah kemudian itu juga mau dibuat disiplin dengan retret mini seperti itu. Saya nggak yakin apakah ini sekedar menjilat ya untuk bilang wah ini berarti berhasil nih gitu kan.
Kepala daerah. idenya Prabowo itu ternyata sukses sekali, makanya nggak di-copy, menjilat saja, atau ya memang sudah terinternalisasi betul ya cara-cara untuk mendisiplinkan, mengkoordinasikan dengan cara-cara yang militer gitu. Bahaya nih Kang, gue ketua komplek nih semoga bukan daerah gue. Kan gue baris-berbaris lagi. Tapi di luar itu Sen ya, kan juga lagi menelusuri represi juga kepada aktivis Mbak ya, itu yang kritis terutama setelah revisi Undang-Undang TNI. Mungkin bisa dimulai dari Husein dulu ya. Lu ketemu dengan teman-teman yang ditangkap gitu ya, atau dengan keluarga atau menampinginya karena protes terhadap revisi Undang-Undang TNI dan juga. Oke, kemarin gua tuh di Polda Kang, ketemu Bang Usman Hamid situ kan, Bang Usman Hamid. Trisakti. Kebetulan dia lagi yang menjadi penjebatan lah ya untuk membebaskan belasan mahasiswa Trisakti itu begitu. Gue tanya ke dia, ini kenapa sih mereka ditangkap polisi? Yang pertama memang terjadi chaos ya di balai kota, ada orang mahasiswa masuk tiba-tiba ditutup. Dari situ memang ada keributan dan polisi memegang banyak bukti di situ kan. Lalu tapi masalahnya adalah yang diteriakan oleh para teman-teman mahasiswa Trisakti ini ada isu-isu reformasi. Termasuk menolak Soeharto menjadi pahlawan begitu. Nah, mereka juga bertanya-tanya, kok yang isu reformasi dan menolak pahlawan sedemikian rupa dilakukan oleh aparat begitu. Nah, dan gue juga wawancara teman-teman Kontras, Mbak dan Rikang. Teman-teman Kontras itu lagi-lagi mendapatkan intimidasi dari TNI. Bentuknya apa itu Zen? Bentuknya adalah kantornya didatangin 2 maung. Sama seperti yang sekali ya. Mencolok sekali. Dan Kontras itu menjadi salah satu yang menggugat Undang-Undang TNI ke MK. Kemarin juga gue ditunjukin video tanggal 27 ya, baru-baru ini kok. Jadi dulunya kan biasanya kan dari sebelah kanan ya, dari arah Senen. 2 kendaraan datang. Di satu yang kemarin itu ditunjukin dari arah Tugu Tani. 2 melawan arah begitu. Dan bahkan teman-teman Kontras itu ngikutin tuh. Ada suatu tanggal lewat juga kendaraan maung itu taktis, diikutin sama mereka. Tapi karena berhenti di Tugu Tani dan lampu hijau, orang Kontras nggak bisa ngintilin lagi. Akhirnya mereka lurus terus begitu. Dan mereka juga bertanya-tanya, kok semakin banyak banget peristiwa-peristiwa intimidasi seperti ini. Dan yang paling parah menurut gue ya, itu terjadi di mahasiswa UI, Mbak. Yang UII itu yang di Yogyakarta, yang mereka kan melakukan gugatan ke MK juga, dan polanya sama, dia bilang ada yang menelpon, WhatsApp, bahkan mendatangi ketua komplek gitu lah, atau RT atau segala macam. Ditanya-tanya ini siapa, diminta kakaknya dan lain-lainnya. Dan polanya berdekatan waktunya. Misalkan misalkan di tempat A ini jam 10, di tempat ini juga jam 10 begitu. Nah, mereka juga bertanya-tanya ini apakah memang ada instruksi atau seperti apa gitu. Dan bahkan laporan koresponden Tempo Sinta di sana ketika dia menjadi narasumber diskusi di UI juga yang berkait salah satu tema itu soal TNI, ada Intel juga datang di situ. Nah, nanti lengkapnya ada di majalah Tempo ya. Mbak, dengan peristiwa-peristiwa yang tadi sudah ditemui dan diungkap oleh Husein ya, Mbak. Banyak orang mengatakan kita nggak lagi sekedar regresi demokrasi, nggak lagi sekedar mundur, tapi demokrasi kita ini dalam kondisi yang mungkin sekarat gitu. Mbak, setuju nggak dengan komentar ini, dan apakah mungkin ini kemudian menjadi pintu masuk untuk represi, praktek-praktek represi yang lain? Hari ini bisa jadi demonstran ditangkap, tapi bisa jadi tidak tahu kapan, tapi cepat atau lambat kebebasan pers misalnya akan juga terancam. Kalau dalam pilihan zaman saya dulu sekolah pada masa Orde Baru, ini SS. Sangat setuju. Bahwa ini udah tinggal. Sebenarnya kan Tempo sering nulis juga ya. Kayak saya pernah baca salah satu opininya deh, yang soal kompetitif authoritarianism. Nah, menurut saya ini udah ke situ. Ya, yang artinya sebenarnya sudah otoritarian, tapi masih pura-pura demokrasi. Makanya dia kompetitif dalam arti itu, dan kompetitif dalam arti orang-orang yang elitnya itu sebenarnya berkompetisi gitu lah. Intinya kan begitu ya. Jadi yang dialami sekarang menurut saya bukan udah regresi dulu 3 tahun yang lalu, Tom Powers dan kawan-kawan ngomong gitu. Sekarang sudah menjadi otoritarian. Bahkan cenderung tadi ya udah menunjukkan gejala-gejala fasisme. Jadi yang terjadi masyarakat sipil ya satu hal. Tapi kan kemudian juga ke soal berpendapat bahkan oleh
orang-orang yang menggunakan media massa. Seperti yang Detik itu ya. Detik, itu juga sebagian ada yang penakut banget sih cuma digituin. Yes. Tapi kan dalam sebuah negara demokratik bahkan nggak boleh ada yang diteror, ditendang karena motornya pikiran ya, segala Mbak, macam. ya. Nah itu pikiran dan dia punya kompetensi untuk itu. Jadi dia bukan orang yang nyeletuk di media sosial, tapi ini pikiran yang terstruktur dalam opini. Dan dia juga kena gitu. Saya kira ini memang kita perlu lebih melihatnya lebih jernih bahwa ini memang ada betul-betul sudah dibusukkan gitu demokrasinya. Lagi-lagi mungkin kita atau banyak orang yang nggak merasa ya karena nggak langsung kelihatan. Tapi sebenarnya dengan hilangnya kontrol dari warga dengan cara-cara seperti itu sebenarnya ya sudah tidak demokratis lagi. Karena di lain sisi yang lembaga formal seperti DPR kan juga nggak ada kontrol. Orang balance nggak ada, Mbak. Tukang stempel saja ya. Fraksinya semuanya, koalisinya Prabowo kok tinggal satu, tapi ya itu pun ya kita tahu sendiri ya. PDI Perjuangan juga diinjek kakinya, dikerjain dan lain sebagainya. Jadi 3 undang-undang yang so far sudah jadi tuh TNI, BUMN sama mineral batu bara itu kan lolos begitu saja. Artinya jadi memang DPR juga nggak ada efek kontrolnya terhadap Prabowo gitu ya pemerintah. Jadi betul-betul harapan kita tinggal di masyarakat sipil, bukan kita mendewa-dewakan masyarakat sipil, tapi udah tinggal itu yang sisa dan itu sekarang lagi ditekan. Itu kita mesti apa, Mbak? Masyarakat sipil mesti berbuat apa yang mungkin paling konkret dalam community yang paling kecil begitu ya? Kalau menurut saya sih pertama pasti terus menyuarakan untuk membuat makin banyak orang yang menyadari situasi ini. Kayak tadi saya bilang, mungkin komentar di Bocor Alus Politik banyak banget yang apa sih ini ngomonginnya fasis segala macam. Tapi kalau kita banyak diskusikan, saya yakin akan banyak orang yang jadi punya pikiran yang lebih terbuka gitu ya. Dan yang kedua, setelah lebih banyak orang, artinya kita harus bikin jaringan. Jaringan yang saling menjaga gitu loh. Misalnya ada yang dikirimin kepala babi lagi atau apa gitu ya. Langsung kan kemarin kan langsung pada datang ke sini gitu. Support ya, Mbak. Solidaritas itu penting loh. Karena dengan begitu kita jadi lebih bisa bertahan dan yang ketiga tentu saja untuk tetap connecting the dots ya, untuk tetap koordinasi gitu karena kita dalam situasi yang sangat tidak mudah. Kalau kita baca literatur tentang gerakan sosial tuh, saya lagi cukup senang baca itu Vincent Bevins If We Burn judulnya. Intinya adalah bagaimana gerakan sosial itu bisa dibangun dengan cara-cara seperti ini, diskusi online, bikin hashtag segala macam, tapi pada akhirnya memang kita harus berjaringan dan juga harus membangun gerakan yang terstruktur supaya kita bisa mencegah demokrasi benar-benar mati. Gitu. Mbak, aku mengikuti kegiatan Mbak nih di media sosial lah. Dalam rangka itu tadi ya, membangun jaringan, kemudian memberikan pemahaman, edukasi dan juga informasi juga kepada anak-anak muda, publik itu. Mbak masih masih berkegiatan dengan teman-teman di Dirty Food yang terakhir kan sempat ada kegiatan di Jogja. Bisa sedikit diceritakan, Mbak, dan harapannya pada waktu membuat itu apakah sama seperti itu tadi ya? Iya, sama kayak begitu. Jadi itu edisi jalan-jalan kami bilangnya. Pengennya sih lebih sering jalan-jalan, cuma waktunya ini semua susah ngaturnya ya. Jadi di edisi jalan-jalan itu kami membahas juga soal militerisasi gitu dan memotret hal-hal yang kurang lebih sama seperti yang kita bahas sekarang. Dan tujuannya juga itu untuk membuat makin banyak orang terbuka wawasannya. Karena yang kami sadari betul adalah sebenarnya dalam banyak hal, termasuk ketika Dirty Food, banyak orang yang merasa ini kayaknya salah nih, udah ngelihat dan merasa. Tapi dia butuh afirmasi. Secara teoritik dan keilmuan beneran salah nggak sih? Nah jadi begitu nonton baru oh berarti gue bener nih, emang ini ngaco nih. Nah jadi saya kira sebenarnya acara-acara semacam ini, diskusi-diskusi itu kepentingannya sebenarnya di situ untuk membuat orang-orang yang sudah masih berakal sehat, terus dia udah merasa ini kayaknya salah, apakah benar salah atau memang gue yang berlebihan. Akhirnya ketika kita mendiskusikan dengan data, dengan teori, mereka mendapat afirmasi dan akhirnya mudah-mudahan sih bisa lebih membangun ini ya kesadaran kolektif. Gitu. Bakal ada film selanjutnya nggak, Mbak? Belum tahu. Belum tahu. Rahasia. Kan soal ancaman lagi, Mbak, balik. Mbak kan sangat vokal.
Pernah nggak ada yang meneror Mbak, WhatsApp, telepon, suruh Mbak diam begitu supaya nggak kritis lagi? Meneror yang betul-betul membuat takut seperti itu sih enggak ya, tapi percobaan ngambil medsos segala macam ada, karena kan ada sudah saya protect. Jadi kalau ada attempt, kalau ada percobaan mengambil, ada peringatannya kan. Ya, 2 step itu Mbak ya. Pakai aplikasi sekarang, tidak pakai SMS lagi, bahaya. Kemudian juga tawaran uang juga ada. Wow, berapa Mbak? Nggak berani saya sentuh amplopnya, nanti ada sidik jari saya atau dipotret gitu. Kemudian juga kalau dipanggil oleh institusi-institusi tertentu sudah juga. Dimarah-marahin kalau dipanggil itu Mbak? Nggak dimarahin kok, ditraktir. Tapi diajak diskusi gitu. Tapi momen waktu media sosial Mbak itu kena hack ataupun dicoba hack itu ketika apa Mbak? Waktu itu sih nggak lama setelah Dirty Vote. Dirty Vote. Nah, jadi ada, ya jadi pasti ada hubungannya lah. Sebenarnya kan saya pernah dihack tuh 2022. Itu sebelum Dirty Vote ya. Tapi waktu itu lagi banyak demonstrasi buruh. Nah, dan saya kenanya nggak sendirian, sama beberapa teman lain gitu, yang aktivis buruh terutama. Jadi polanya tuh kelihatan. Polanya adalah setelah aksi-aksi ataupun event yang kayak Dirty Vote gitu ya. Tapi setelah ada yang menyalakan alarm barangkali di sistem mereka yang membuat mereka merasa saya harus dikasih peringatan gitulah kira-kira. Mbak, yang begini-begini bikin keluarga juga gentar atau cemas nggak sih Mbak? Kan iya, Mbak Bibip vokal, terus percobaan nggak kurang-kurang lah Mbak ya dengan begitu. Keluarga cemas nggak sih? Cemas sih pasti. Tapi saya tuh biasanya saya kasih briefing keamanan juga. Soalnya kan kami juga dikasih briefing keamanan untuk digital maupun fisik. Baik. Ada teman yang jaringan juga gitu ya. Ini kamu harusnya begini-begini, ada kayak protokol keamanannya lah gitu. Nah, itu saya share ke keluarga juga. Termasuk ketika misalnya ada penyerangan yang norak-norak di media sosial. Tapi kan kalau keluarga yang nggak terlalu ngerti dunia digital kan nanti takutnya diambil hati gitu ya, sakit hati beneran. Nah, itu juga saya kasih tahu gitu ke mereka. Iya. Kan ini banyak kampus yang diam, sedangkan mahasiswa-mahasiswa sudah mulai lagi-lagi kok berkonsolidasi, merapatkan jaringan ya. Mbak melihat gejolak apa sih Mbak? Kenapa kampus-kampus ini banyak yang diam, tidak bersuara dalam isu-isu strategis ya? Mungkin 2 hal ya. Pertama karena mereka takut. Dan takut itu juga tidak hanya takut secara fisik diteror segala macam loh. Tapi takut misalnya pejabat kampusnya tidak dapat jabatan. Atau jabatan rektornya berhenti. Atau misalnya kalau sekolah swasta, kan saya sekolah swasta nih, sekolah hukum Jentera. Itu walaupun kami tidak ada rektor yang dipilih oleh pemerintah, tapi kan kami menghadapi sistem akreditasi. Kalau terlalu bandel, akreditasi kami bisa-bisa nggak naik-naik. Dan itu akibatnya buruk juga secara ekonomi. Terus kemudian yang kedua mungkin aja bukan ketakutan tapi harapan dari pejabat-pejabatnya untuk entah ntar jadi menteri, entah naik lagi, entah apalah jadi komisaris gitu ya. Jadi harapan akan hadiah gitu. Dan itu seperti tadi saya bilang, kalau untuk kampus negeri tantangannya lebih kelihatan jelas karena kan kalau nggak salah 35% suara penentu rektor itu dari pemerintah. Tapi sekolah swasta kayak saya pun kan juga menghadapi sistem akreditasi dari pemerintah. Kalau enggak kan kita nggak boleh ngeluarin ijazah S1 kan. Nah jadi jadi secara sistemik sebenarnya. Ini yang mesti kita bongkar juga gitu. Dan ini sudah terjadi dari era Jokowi kan? Iya. Dan berlanjut. Kalau individu dosen ada juga yang takut bersuara karena lagi ngincer jabatan guru besar misalnya gitu ya. Karena ada kan teman-teman kita. Ada juga. Teman dekat kita juga yang nggak naik-naik jadi profesor padahal kredit udah cukup, orangnya juga bagus sekali secara keilmuan, tapi ya nggak dikasih jabatan itu, ditahan terus karena dia terlalu vokal. Gitu. Untuk teman-teman masyarakat sipil juga Mbak, ada nggak tips gitu atau bagaimana Mbak menularkan keberanian atau membuat mereka tidak takut gitu ketika mereka ingin terlibat, ingin bergerak dan sebagainya karena misalnya dalam kasus penulis opini di Detik itu kan sebenarnya ada keberanian, ada satu aksi yang ingin dilakukan begitu ya. Tapi kemudian berakhirnya begitu gitu. Nah, membuat orang kemudian takut gitu, wah. Orang
ada menulis saja kemudian dibegitukan, apalagi yang tampil tampil dan seterusnya. Dan itu tujuan mereka kan, ya, betul. Untuk bikin takut lebih banyak orang. Jadi sebenarnya dia nggak ngincer si itu gitu, tapi untuk ngasih pelajaran ke lebih banyak orang. Jadi, tapi kalau pertanyaannya apakah saya seberani itu, ya enggak juga. Rasa takut itu pasti ada gitu. Cuma kan rasa takut itu terserah kita memperlakukannya. Apakah kita mau memperlakukannya sebagai cara untuk menyusun strategi untuk keamanan diri, jadi supaya nggak konyol gitu ya, sok berani udah gitu apa gitu ya, atau kita mau bikin kita benar-benar total diam. Nah tentu saja saya memilih yang pertama. Kalau saya takut ya pasti ya ada takutnya, apalagi kalau urusannya adalah orang-orang di sekitar saya. Mungkin kita seringkali begitu kan. Kitanya sendiri oke ya, tapi orang di sekitar kita ya. Nah, tapi buat saya itu kalau menurut saya kalau kita jadi diem, mereka menang. Jadi oke, saya takut, acknowledge itu, tapi kemudian takut itu saya jadikan cara saya untuk nyusun strategi. Gimana caranya tuh supaya saya ketika berbicara atau tampil tetap terlindungi. Nah, salah satunya dengan berjaringan. Terus tadi ya nge-briefing keluarga juga. Dan hal-hal lainnya lah yang juga membangun koneksi dengan teman-teman yang bisa kasih protokol keamanan gitu. Jadi kita jadi bergeraknya lebih strategis, nggak konyol-konyolan sok-sok berani gitu loh. Cukup Sen, cukup panjang dan komprehensif. Ya, terima kasih Mbak Bibip untuk penjelasan, dan moga-moga pemirsa Bocor Halus bisa memahami gejala ini Mbak, dan kemudian tidak tinggal diam. Ya, dan terus tetap harus bersuara. Yang mau menulis saja, kalau di media lain dicopot bisa ke Tempo. Oke, saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube tempo.co, dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify. Sampai jumpa.